ibadah kita pada pagi hari ini. Bila kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu bersama, kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau dapat mengumpulkan kami di tempat ini. Kau berikan kami kerinduan di dalam setiap hati kami untuk datang ke rumah-Mu. Kau mampukan kami untuk melewati masa-masa proses yang telah kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami memuji dan memuliakan dan juga mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami. Kiranya Kau datang di tengah-tengah kami, berkati kami, menjaga kami, dan menuntun kami hidup dalam sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dan mulai ibadah ini. Terima Tuhan yang dikasihi, sama-sama kita katakan amin. Pada saatnya kita merasa kita tidak layak, kita tidak pantas untuk datang di kaki Tuhan. Tapi melalui pujian ini, baiklah menjadi doa, menjadi semangat bagi kita semua, bahwa Tuhan menunggu kita. Bukan kita yang harus merasa layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Biarlah jemaat yang ada di tempat ini hari ini dapat menerima kasih Tuhan yang indah dalam hidup kita. Sebelum ku mengenalmu Tuhan,
di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Biarlah kita besar di dalam hidup kita, menyerahkan semua proses yang Tuhan berikan kepada kita, dan berkata, apapun yang terjadi Tuhan, di dalam hidupku, kami terus berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dan segala yang terjadi, tetap ku berkata,
kita, boleh kita salam sapa kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Jemaat, saya undang lagi berdiri, kita lakukan pujian kita yang memberikan semangat bagi kita dan berkata Tuhan yang benar, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita katakan betapa hebat.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Gun Denny. Biarlah kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar pujian kami, Kau telah mendengar suara-suara di dalam hati kami. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang telah Kau sediakan. Biarlah persembahan kami dapat memuliakan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya sudah untuk melayani. Kita menyanyikannya dalam Mazmur 63.
persembahkan Bapa semua rangkaian ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Baik pujian penyembahan yang sudah kami bawakan, baik saat kami mendengar firman Allah, baik saat kami membawa korban persembahan bagi-Mu, semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami percaya Engkau ada dan hadir dalam ibadah ini, sebab Engkau Allah yang Maha Hidup. Dan kehadiran-Mu ya Bapa, kami percaya akan memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, Bapa, kuduskan, sucikan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau saja. Biar Roh Kuduslah yang mengurapi hamba-Mu, yang memberikan hikmat pewahyuan dalam perenungan firman ini. Sebab tanpa tuntunan dan hikmat daripada Allah Roh Kudus, semua yang disampaikan hanya sebuah kata-kata yang mati dan tidak ada kebenaran dan tidak ada kehidupan ilahi. Tapi ketika Engkau mengurapi hamba-Mu, ketika Engkau memberkati perkataan-perkataan renungan firman ini, firman itu menjadi kehidupan bagi kami, firman itu menjadi kekuatan buat kami, firman itu akan menjadi kebenaran dalam hidup kami, dan firman itu juga akan mengubah hidup kami, baik karakter kami, baik hidup kami, baik pergumulan kami. Sebab firman itu berkuasa adanya. Urapi hamba-Mu Bapa. Demikian juga urapi semua jemaat di tempat ini. Kuduskan mereka, juga layakkan mereka ketika mereka duduk diam mendengar dan mendengarkan firman ini. Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar renungan firman ini. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Seharusnya hari ini adalah pelayanan Bapak Pendeta Nixon ya dari BPD Bekasi, karena beliau ada halangan. Akhirnya saya harus menggantikan posisi beliau dalam membawakan firman pada saat ini. Dan saya percaya apapun itu, segala sesuatu semua dalam kontrol dan ketetapan Tuhan. Saudara, seperti yang waktu itu saya sampaikan bahwa saya akan membawakan seri khotbah dari 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah ya. Nah, ini yang saya akan sampaikan, saya akan bawakan ini bagian dari ketiga. Kita masih di ayat yang pertama ya. Saya akan bacakan Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu atau jangan ada dalam hidup kita Allah lain di hadapan Tuhan. Seperti itu saudara ya. Nah, kita harus memahami ayat 3 dan hukum pertama dari 10 perintah Allah ini saudara. Sebab tanpa kita bisa memahami, mengerti, kita akan kehilangan arah. Sebab hidup kita adalah fokus kepada Allah di tunggal. Begitu saudara. Nah, poin yang pertama dikatakan di sini yang selalu akan saya bawakan dari khotbah eksposisi ini, yaitu doktrin 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah bagian ketiga ya. Ini hukum, kasih, moral, dan relasi. Sebab di dalam 10 hukum ini memang terisi hukum kasih, hukum moral, dan hukum relasi. Begitu saudara. Tentang hukum kasih adalah kita bisa mengasihi Allah dan kita bisa mengasihi manusia, dan itu menjadi wajib dan menjadi satu gaya hidup kita ya, karakter hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus. Kita harus tetap punya hukum kasih dalam hidup kita. Hukum kasih bukan apa kata kasih kita, tapi hukum kasih apa kata firman dan kasih Allah yang kita mengerti apa itu kasih Allah. Kita tahu kasih Allah adalah berbicara mengenai agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang walaupun, bukan kasih yang karena. Kalau kasih manusia, kasih karena. Karena kamu sayang saya sayang kamu. Karena kamu baik saya baik kamu. Itu kasih manusia. Dan itu ada pada kita semua. Tapi kalau kasih Allah adalah walaupun kamu tidak mengasihi saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu tidak berbuat baik kepada saya, tetap saya berbuat baik kepadamu. Itu kasih Allah. Dan itu ada pada saudara dan saya. Juga hukum
moral, yaitu bagian dari kita, di mana Yesus Kristus datang ke dunia ini, yang dia katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Kata menggenapi itu pleroo, artinya apa? Memenuhi, lebih tepat lagi memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kita tahu tuntutan hukum Taurat ada 3, ya, yaitu hukum seremonial atau hukum ibadah, ya. Nah, nanti di dalam hukum yang keempat kita akan membahas tentang hari Sabat seperti apa, ya. Apakah hari Sabat itu masih berlaku atau tidak? Apakah hari Sabat itu berhubungan nggak dengan hukum seremonial? Nah, saudara, hukum Sabat itu berhubungan dengan hukum seremonial. Nah, hukum seremonial adalah hukum tata ibadah ritual orang-orang Yahudi. Dan itu sudah selesai, Tuhan genapi. Sehingga Tuhan katakan apa kepada murid-muridnya? Ketika murid-muridnya mengagumi bait Allah yang megah luar biasa. Betapa megahnya bait Allah ini. Lalu Tuhan katakan apa? Satu saat tidak satu batu pun tersisa dari bait Allah, akan roboh. Dan sampai saat ini terbukti tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus menggenapi nubuatan itu. Bait Allah rata dengan tanah. Dan itu nubuatan, artinya apa? Ritual ibadah yang diterapkan dalam tata ibadah orang Yahudi yang ada di dalam kitab, dimulai dari kitab Keluaran ini, kitab Imamat. Nah, ini sudah berlaku lagi. Itu ritual, ya. Nah, lalu ada yang kedua, hukum sipil. Kita tahu hukum sipil adalah ketika kita melakukan melanggar hukum ini, kita akan mati, dirajam. Dan itu sudah tidak berlaku, Tuhan genapi. Oleh sebab itu dia mati di kayu salib, menggenapi hukum ritual dan hukum sipil, atau yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya. Seperti itu contohnya, saudara, ya. Lalu yang tidak digenapi apa? Sebab hukum Taurat itu dibagi 3. Pertama hukum seremonial, kedua hukum sipil, ketiga hukum moral. Nah, hukum moral inilah yang tetap berlaku sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Jadi hukum moral itu ada di mana? Ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hukum moral itu kalau kita baca, setiap firman yang disampaikan, firman yang berhubungan dengan hukum moral, itu masih berlaku sampai hari ini. Yang ada tertulis dalam kitab Taurat. Dan inti hukum moral itu apa? 10 perintah Allah ini. 10 perintah Allah ini adalah hukum moral. Berlaku sampai nanti Tuhan datang yang kali kedua. Hukum moral ini berlaku, saudara. Jadi Yesus tidak menggenapi, yaitu hukum moral. Hukum relasional. Artinya apa? Kita punya hubungan 2 arah, Allah dengan kita, kita dengan Allah. Itu terjadi bukan saat saudara dan saya saat ini ibadah lalu hubungan kita dengan dia terhubung. Tidak. Tapi setiap saat dalam hidup saudara dan saya, setiap detik dalam kehidupan kita, dan setiap napas dalam kehidupan kita, kita ini selalu terhubung dengan Allah. Itu selalu, nggak akan pernah terputus. Kalau apa? Kalau betul saudara menerima kelahiran baru, atau kalau saudara sebagai Kristen sejati atau Kristen gandum, selalu terhubung. Terhubung dengan Allah itu bukan saat kita beribadah, bukan saat kita berdoa, tidak. Setiap detik, setiap napas kehidupan kita, kita selalu terhubung dengan Dia. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, dikatakan apa? Kita ini rumahnya Tuhan. Berarti ada Roh Allah, Roh Kudus yang ada menunggal dengan kita. Artinya kita terhubung, Dia ada di sini. Rumah kita, naturalnya kita, rumahnya Dia. Jadi selalu terhubung, itu relasi. Tapi bukan hanya sampai di situ. Relasi itu juga ada hubungan antara saudara dan saya. Kita sesama, kita saudara seiman, maupun ya saudara kita yang belum percaya Yesus. Kita tetap punya relasi di dunia ini. Nah, relasi itu harus didasari hukum apa? Hukum moral. Hukum moral ini yang menjadi dasar relasi antara saudara dan saya. Kita sesama, kita punya hukum moral. Ya, kalau dulu zaman waktu saya dulu masih ada sekolah, di sekolah itu belajar tentang pelajaran budi pekerti, ya Pak. Ya. Benar nggak? Bukan PMP. Ada khusus budi pekerti. Siapa coba? Ya, yang seusia saya kayak Pak Uyang pasti ya Bu ya. Ngalamin kan siapa lagi tuh yang muda-muda mengayaimu tuh ya, yang muda-muda mau udah lewat aja nggak ada. Dulu ada budi pekerti. Makanya sekarang
anak-anak sekarang tuh somong sama guru kita nggak tahu etika. Betul. Dulu kita sama guru zaman saya takut saudara, ditunjuk aja udah takut. Kalau sekarang guru menunjuk atau lempar penghapus, kan dulu kalau di sekolah itu bukan pakai ini ya, whiteboard, pakai apa, papan tulis, pakai kapur. Kalau kita nakal pakai kapur, timbuk. Kalau sekarang murid timbuk itu lapor ke HAM saudara. Murid kurang ajar sekarang, kan nggak ada budi pekerti. Saya juga bingung kenapa nggak ada budi pekerti ya. Tapi di gereja kita belajar hukum moralnya, harusnya kita bisa saling menghargai, saling menghormati, gitu ya. Oke, lanjut. Ini penting ya. Ini penting. Ini bicara dasar iman. Jadi iman dalam perjanjian lama dan iman dalam perjanjian baru ini berbeda, saudara. Ya. Dan konteks berbeda di sini harus dipahami dulu. Ya. Saya nggak bicara iman dalam arti kepercayaan, bukan ya. Tapi konteks iman itu sendiri, ya. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya tentu sudah baru dengar hal ini ya. Saya rasa baru ya. Karena jarang sekali gereja mengupas ini, saudara. Karena ini penting sekali sebetulnya. Sangat berhubungan dengan hidup saudara dan saya. Roma 10 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan gini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Itu kata percaya di situ bahasa iman kata kerja, artinya pisteo, aktif. Jadi ini hukum daripada iman perjanjian lama. Lalu ayat yang kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang melakukannya akan hidup karenanya. Itu ayat 4 ya. Lalu konsep iman terhadap suku Israel dalam PL dan PB, konsep iman hukum Taurat PL, iman lahir dari ketaatan spirit Taurat, konsep iman kasih karunia atau PB, ketaatan lahir dari iman. Begini saudara. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap orang percaya. Jadi zaman perjanjian lama bangsa Yahudi, mereka percaya itu ya karena mereka melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu menjadi parameter atau menjadi acuan mereka beriman. Saya beriman, saya melakukan ini, saya melakukan hukum Tuhan, saya mentaati hukum Tuhan karena saya beriman. Sebagai orang beriman saya harus melakukan hukum Taurat. Sebagai orang beriman saya harus menjadi pelaku firman, begitu. Sebagai orang beriman saya harus menjadi pelaku firman. Kalau saya tidak menjadi pelaku firman, saya bukan orang beriman. Maksudnya itu. Nangkep enggak? Ini bukan permainan kata loh saudara. Saya beriman karena saya melakukan hukum Tuhan. Gitulah ya. Saya beriman karena saya melakukan firman tuh menjadi pelaku firman. Itu hukum Taurat. Lalu hukum kasih karunia iman yang dalam konteks perjanjian baru ya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, saudara, konteks hal ini ya kita harus pahami dulu, saudara. Jadi kita akan loncat aja ke sini dulu langsung ya. Konsep iman terhadap 10 perintah Allah dalam PL dan PB ya. Ini dalam PL, konsep iman hukum Taurat atau iman lahir dari ketaatan. Jadi perjanjian lama, iman dalam perjanjian lama kita beriman karena ada ketaatan. Ketaatan itu melahirkan iman, begitu maksudnya ya. Ketaatan melahirkan iman. Ketaatan melahirkan iman. Perbuatan melahirkan iman. Itu hukum Taurat. Iman hukum Taurat. Iman perjanjian lama. Lalu konsep iman anugerah atau perjanjian baru itu kasih karunia. Ketaatan lahir dari iman. Beda nggak? Beda kan? Ya oke ya. Nah, iman lahir dari ketaatan. Itu spirit Taurat. Iman lahir dari ketaatan. Lalu konsep perjanjian baru adalah ketaatan lahir dari iman. Itu spirit Injil. Beda nggak? Cuma seorang. Bingung? Bingung nggak? Kalau bingung saya belum loncat ke yang lain nih. Kalau ini sudah masih bingung. Soalnya kita bicara mengupas hukum 10 hukum Allah ini, kita melihat dari kacamata anugerah. Kita melihat dari kacamata perjanjian baru. Kita melihat dari hukum kasih karunia.
Jadi melihat, mempelajari 10 hukum Allah ini, sekali lagi ya, itu kita melihatnya, mempelajarinya dari kacamata anugerah, bukan kacamata Taurat. Kalau kacamata Taurat artinya apa? Iman lahir dari ketaatan. Iman lahir dari ketaatan. Lalu konsep iman kasih karunia atau perjanjian baru, ketaatan lahir dari iman. Beda nggak? Terbalik gitu. Beda. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda nih. Ini bukan permainan kata ya. Saya jelasin lagi mesti gimana ya. Jadi gini ya, ada yang disebut credo ut intellegam dan intellego ut credam. Jadi gini ya. Ini konsep iman perjanjian baru adalah credo ut intellegam. Artinya apa? Kita bisa percaya, kita harus percaya dulu, kita baru taat. Kita percaya dulu, baru saya taat kepada firman. Saya percaya dulu, baru saya taat, baru saya ngerti firman gitu. Ngerti enggak? Itu credo ut intellegam dalam bahasa teologinya. Saya juga bingung ngejelasin bahasa Indonesia gimana ya. Tapi ini kalau intellego ut credam artinya saya harus ngerti dulu, saya harus melakukan dulu, baru saya percaya. Ngerti enggak? Beda enggak? Beda. Ini nggak bisa pindah nih. Kalau sini saudara masih nangkepnya abu-abu nih, lanjutnya ntar liar. Ya, sekali lagi dalam istilah teologinya, credo ut intellegam. Artinya apa? Artinya saya percaya dulu, saya terima iman dulu, baru saya taat gitu dah. Tanpa iman saya nggak bisa taat gitu. Itu iman perjanjian baru. Iman kita bicara. Nah, kalau perjanjian lama imannya intellego ut credam. Artinya apa? Saya belajar dulu, saya ngerti dulu, saya melakukan dulu, bukti saya percaya. Jadi saya melakukan baru saya percaya. Sama nggak? Beda kan? Ibu-ibu ngerti nggak? Hah? Gini dah ya, kalau nggak ngerti ini foto, nanti tanya saya. Pelan-pelan saya jelasin foto. Kan ada pada HP. Punya HP nggak? Saya yakin semua punya HP. Anak kecil punya HP kok. Foto aja, nanti tanya saya ya. Soalnya kalau ngutak di sini saya puyeng, ya. Ngerti nggak? Ya gitu ya. Jadi kita taat karena kita beriman. Tapi kalau perjanjian lama adalah kita taat, bukti kita beriman. Jadi iman itu lahir dari ketaatan gitu. Kalau perjanjian baru, ketaatan lahir dari iman. Nangkap nggak? Nangkap aku fungsi saya nih. Saya jadi saya sendiri nih ya. Sekali lagi terakhir nih ya. Saya melihat wajah-wajah bingung saya juga. Saya jadi ke bawah bingung saudara. Benar. Nah, apa? Ketaatan lahir dari iman. Itu perjanjian baru. Tapi iman lahir dari ketaatan. Dibalik aja. Enggak? Ya? Udah, pinter udah ya. Tapi mau makan ramen belum terjadi nih sudah. Ya, lanjut. Hukum pertama ya, tadi saya sudah bacakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya jangan ada dalam hidup kita Allah lain di hadapan Tuhan, begitu ya. Saat Allah memberikan 10 hukum ini di hadapan bangsa Israel. Jadi di dalam Kejadian 20, Keluaran 20 ayat 3 ayat kalau hukumnya kan ayat 3 sampai ayat 17 ya. Nah, Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 ini Allah berfirman kepada Musa di hadapan bangsa Israel. Ya. Dan saat itu ketika Allah menyampaikan 10 hukum ini, Allah belum tulis di loh batu, belum. Dan ketika Musa naik lagi ke Gunung Sinai itu, kalau nggak salah yang keempat kali apa ketiga kali ya, itu ada di dalam Keluaran 24 ayat 12 di mana Allah katakan kepada Musa, naik sekarang aku mau tulis 10 hukum ini. Ada itu ya di Keluaran pasal 24 ayat 12 ya, nggak usah dibuka lah ya. Nah,
Jadi di pasal 20 ini Allah hanya mengucapkan dulu, belum ditulis di batu sama Allah, ya. Nah, jadi Allah berfirman kepada Musa menyampaikan 10 hukum ini secara lisan di hadapan bangsa Israel. Itu ada dalam Keluaran 20 ayat 18-21. Saya bisa baca kelamaan ya, tapi saya jelaskan. Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, bangsa Israel berkata kepada Musa, "Musa, biar engkau aja yang dengar itu. Aku mah jangan, kami mah biar aja kami dengar dari engkau aja." Tapi saat itu Allah berfirman dengan suara gemuruh, kilat, halilintar yang luar biasa. Mereka itu nggak dengar Allah berfirman, tapi Musa nangkep. Musa dan Yosua nangkep 10 hukum ini. Bangsa Israel dengar Allah berbicara, tapi dalam bentuk halilintar, dalam bentuk gemuruh. Karena apa? Karena saking takutnya mereka. Mereka takut. Mereka dengar Allah berfirman, tapi kuping mereka mendengar suara gemuruh-gemuruh halilintar yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Di ayat 20 dikatakan begini, saudara ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia." Jadi saat Allah menyampaikan hukum ini, tujuannya apa sih hukum moral ini? Supaya bangsa Israel takut akan Allah, menghormati Allah, menomorsatukan Allah dari segalanya. Itu maksudnya. Salah satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan mereka begitu gentar, begitu takut. Dan hukum ini bicara hukum keselamatan. Jadi ayat 18 sampai 21 ini bicara hukum keselamatan. Artinya kalau kamu taat melakukan ini, kamu akan selamat masuk surga, begitu. Taat supaya masuk surga. Tapi hukum anugerah yang tadi balik lagi sebentar ya. Kita taat karena kita sudah pasti masuk surga. Beda kan? Beda ya, pintar ya. Nah, seperti saat ini, kalau kita dengar bangsa Israel yang mendengar suara Tuhan ini, Allah berfirman dengan 10 hukum Allah ini angkatan pertama yang keluar dari tanah Mesir. Mereka takut gemetar. Mereka sangat menghormati, menghargai Allah. Seperti saudara saat ini ibadah, kita menghargai firman Tuhan nggak? Kita menghargai nggak Tuhan hadir di tempat ini? Hadir, nggak lihat HP ya. Itu salah satu buktinya. Ya. Kita hadir sih. Banyak orang Kristen kalau ibadah kelihatannya begitu khusyuk, begitu dengar firman luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Keluar haleluya. Ini benar saudara. Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, ibadah di nomor 2-in. Yang dipentingin kepentingan pribadi, acara pribadi. Tuhan nggak mau itu. Sebab Tuhan ingin dia yang terpenting dalam hidup saudara. Kalau memang kita sudah terikat perjanjian dengan Allah, Dia yang terpenting dalam kehidupan kita dari segala-galanya. Kecuali saudara sakit, nggak bisa apa-apa. Bangsa Israel takut dan gentar. Ini bicara konteksnya keselamatan ayat 18 sampai 21. Tapi faktanya apa? Angkatan pertama semua dibinasakan Tuhan di padang gurun. Mereka masuk tanah perjanjian. Saudara, kita boleh ibadah sungguh-sungguh kelihatannya, melayani dan lain sebagainya. Itu bukan jaminan. Yang menjamin saudara dan saya ketika kita beriman kepada Kristus, itu yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Orang yang beriman kepada Kristus, dia taat kepada firman Tuhan. Jadi dia melakukan firman Tuhan, dia mentaati firman Tuhan karena sudah diselamatkan. Jadi saudara dan saya jadi pelaku firman bukan untuk selamat, tapi kita menjadi pelaku firman karena kita sudah diselamatkan. Nah, kalau perjanjian lama imannya, saya melakukan firman supaya saya selamat. Ada tambahan, ingat nggak? Ngerti nggak? Tambahkan ngerti ya. Jemaat GBI Kristus harus cerdas, saudara. Pintar, saudara. Harus pintar, ya. Nah, saudara, bangsa Israel yang dengar Allah berfirman secara langsung, sekali tidak satu pun masuk dalam tanah perjanjian. Mereka dibinasakan Tuhan di padang gurun. Status kekristenan, status pelayan, status gembala tidak menjamin masuk surga.
sudah ngerti. Yang selalu saya katakan, di sini saya sebagai gembala, Pak Yono sebagai staf gembala, Pak Tono sebagai wakil, Pak Hedi, enggak jamin sebenarnya. Melihat lahiriah, oh luar biasa, enggak. Itu mau pakai topeng bisa, saudara. Tapi apakah tahu saudara kehidupan saya sehari-hari, kehidupan saya sehari-hari? Tahu? Halo? Nggak tahu. Iman yang tahu cuma kita, Tuhan, setan. Istri saudara, suami saudara, anak saudara, dosa enggak tahu. Iman yang tahu cuma kita, Tuhan, dan setan. Ini ayat firman Tuhan yang katakan loh, bukan si Dendi, saudara. Ya, nangkap ya. Ini saya penekanan berkali-kali supaya saudara ngerti, supaya bahasa Jawanya mudeng. Siapa yang ngerti bahasa Jawa? Hah? Ya, puji Tuhan, yang pintar-pintar di sini. Ya, oke, lanjut lagi. Allah ingin kita mengenal pribadinya dengan benar seperti Yosua mengenal Allah. Jadi gini, saudara, Allah itu ingin kita mengenal Dia dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan benar? Mana mungkin kita adalah manusia yang berdosa, di mana di dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak satu pun manusia yang mencari Allah, tidak ada satu pun manusia yang benar di hadapan Allah. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah lah yang transenden menjadi imanen. Artinya Allah yang jauh di sana karena dosa kita yang menjadi jarak, itu Allah sendiri yang mendatangi kita. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yohanes 3:16 artinya apa? Allah datang ke dunia ini mengajak berdamai dengan kita. Dan Dia mengajak berdamai dengan kita tidak kepada semua manusia, kepada orang pilihan yang sudah dilahirbarukan. Oleh sebab itu kita sebelum mengenal Allah, sebelum percaya Allah harus melahirbarukan kita. Kenapa Allah harus melahirbarukan kita? Karena ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, kita mewarisi dosa keturunan, dosa Adam dan Hawa. Jadi natur roh kita ini mati, natur roh ini dalam keadaan terhukum binasa, natur roh ini tidak lagi relasi dengan Allah. Dan akhirnya harus melahirbarukan, menghidupkan kembali natur rohani kita. Setelah natur rohani kita dihidupkan dengan cara apa? Dengan mana roh Allah atau Roh Kudus masuk dalam natur roh kita, sehingga dari natur rohani kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan karena iman pun anugerah dari Allah. Jadi orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan pernah bisa percaya Yesus. Hanya bisa percaya sebagai pengetahuan. Karena Alkitab berkata, Yesus juru selamat, saya percaya, tapi percaya di sini, bukan di sini. Tapi orang yang dilahirkan percayanya dari dalam hati. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pengakuan itu karena Roh Kudus. Bukan karena pribadi kita, tidak. Tidak. Tapi karena Roh Kuduslah kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada ayatnya, ada. Mau tahu? Baca sendiri. Jangan saya aja kasih tahu. Nanti baca sendiri. Ada. Karena Roh Kudus kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Roh Kudus. Yang ada sih. Nah, pertanyaan saya, saudara percayanya karena Roh Kudus apa karena cuma pengetahuan? Oh, pendeta saya, guru sekolah minggu saya, orang tua saya ngajari bahwa Yesus sama. Oh iya, betul. Itu Kristen copy paste. Ngerti nggak copy paste? Saya udah ngerti sekarang, saudara. Sejak saya punya handphone. Copy paste kan artinya misalnya ada yang kirim ke saya copy paste, saya kirim lagi, itu copy paste. Iman copy paste. Kita bukan iman copy paste, tapi iman yang betul-betul dari Roh Kudus sehingga kita bisa percaya Yesus Tuhan dalam hati percaya. Bukan pengetahuan, itu pengetahuan copy paste. Ya. Nangkap nggak? Nangkap ya? Jangan cuma Pak Yonatan yang ngangguk-ngangguk, yang lain nggak ngangguk. Bisa ngangguk semua udah setuju, sepakat dong, biasa semangat saudara. Ya. Jadi Allah ingin kita mengenal secara pribadi. Artinya kita bisa mengenal Dia karena Dia memang datang kepada kita. Dia datang, ayo berdamai dengan saya. Dia datang merangkul kita. Dia datang menjadikan kita rumahnya Dia. Dia datang ingin kita punya relasi dengan Dia. Itu maksud Allah. Kita nggak mungkin atur daging kita cari Allah. Nggak mungkin.
Tapi Allah lah yang mendatangi kita yang orang yang berdosa. Ayo berdamai. Aku lahir barukan engkau. Aku berikan iman kepadamu. Agar aku dan engkau punya hubungan. Dan lewat itu juga Allah mengikat perjanjiannya. Di mana setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus sebagai bukti iman perjanjian. Bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah. Oke? Nangkep ya? Jadi Allah ingin kita mengenal pribadinya dan kita sudah pasti mengenal dia karena sudah melahir barukan kita. Kita datang ibadah di tempat ini karena kita mau ketemu dia. Kita mau berjemaah. Kita sama-sama ayo kita memuji dan menyembah dia. Dan kita percaya ketika kita memuji dan menyembah dia hadir dalam pujian penyembahan kita. Dia ada di sini. Secara secara kemahadiran dia. Begitu saudara ya. Oke, lanjut. Mengapa Allah memilih Yosua menggantikan Musa? Karena Yosua lah yang setia memegang teguh 10 hukum Allah dan Yosua sungguh-sungguh mendukung Musa sebagai gembala. Saudara, di dalam teologi pengertian Musa itu disebut sebagai gembala daripada bangsa Israel. Ya. Jadi Musa ini memang gembala bangsa Israel. Dan dia mengembalakan berapa juta, kurang lebih 3 juta bangsa Israel. Dia menjadi gembala atas bangsa 3 juta lebih orang. Dia membawa dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan estafetnya sampai ke perbatasan. Akhirnya Musa tidak diizinkan Allah untuk bawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Karena apa? Karena Musa tidak menghargai kehadiran Tuhan. Musa tidak menghargai kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan katakan apa? Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, kami haus, nggak ada air. Kenapa kamu harus bawa kami ke padang gurun harus mati? Bukankah di Mesir banyak air dan lain sebagainya melimpah bla 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 bla. Ya memang kalau kita lihat di padang gurun kan ada air, saudara. Logikanya benar kan? Iya kan? Mereka haus. Padahal udah ratusan mujizat dibuat Allah, tapi mereka masih bersungut-sungut. Ya. Sungut-sungut mereka menurut saya masih wajar, saudara ya. Kenapa? Ya orang kalau haus cari apa? Air. Saudara kalau haus minum nggak? Apa tunggu nanti 2 jam kemudian? Tunggu besok? Mati. Betul nggak? Jadi bangsa Israel apalagi tanah padang gurun panasnya sampai bisa 45 derajat, bisa sampai 50 derajat, saudara. Saudara bayangin nggak ada air mati. Jadi wajar mereka harus mencari air. Gitu kan? Yang sebetulnya mereka tidak mempercayai bahwa Allah sanggup sediakan semua itu, nggak usah sungut-sungut. Kasarnya, istilahnya gini, kamu minta aku beri, gitu. Jangan tutup. Musa kan bohwat gitu, kesal gitu kan. Musa bilang, aduh ini orang biadab dan lain sebagainya begitu ya. Akhirnya Musa doa sama Tuhan. Ini mereka perlu dia padahal udah tahu sebetulnya. Tuhan pasti buat, Tuhan pasti kasih air. Tapi karena kebebalan bangsa Israel, karena pemberontakan bangsa Israel, akhirnya apa? Allah katakan kepada Musa, Musa, katakan ke batu karang itu, maka aku akan berikan air buat minum buat mereka. Musa dengan saking dongkol kesel sama orang Israel yang bebal yang tegak tengkuk ini, dia datang itu batu karang. Dia nggak katakan, dia pukul berkali-kali, tapi air takut keluar. Artinya apa? Musa saat itu udah emosinya udah nggak ketahan juga. Jadi sifat lama Musa itu keluar lagi. Kita tahu 40 tahun pertama Musa itu orang temperamen, pemarah, nggak sabaran, keras. Itu Musa temperamen, pemarah. Tapi 40 tahun kedua Tuhan bentuk dia sebagai gembala, sehingga temperamennya itu sifat yang tidak baik itu hilang. Dalam tanda kutip tidur. Tapi ketika dia menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini, emosinya keluar lagi tuh, yang sifat jahatnya itu, emosionalnya, temperamennya itu bangun lagi, saudara. Akhirnya apa? Ya itu, dia pukul batu karang berkali-kali. Akhirnya Tuhan katakan apa? Kamu tidak menghormati aku. Engkau tidak menghormati aku. Dan aku tidak izinkan masuk tanah perjanjian. Musa nangis, saudara. Saudara,
kita harus tahu sifat lama kita setelah kita dilahirkan tetap ada. Enggak mungkin enggak. Nanti enggak adanya mati. Beres. Sifat lama itu ada sifat daging kita yang dimana kita masih hidup dalam kedagingan ini. Daging kita ini berlawanan dengan kehendak Allah. Daging kita ini melawan kehendak Allah. Daging ini enggak suka firman Allah. Dan Musa, sifat karakter keras Musa, temperamen yang begitu luar biasa, tidur 40 tahun. Selama 40 tahun tidur. Tapi karena saking dia nggak bisa ada penguasaan diri Musa, dia marah lagi. Dia marah amat sangat. Dengan penuh kebencian dia pukul batu karang itu. Orang marah kebanyakan karena benci, saudara. Walaupun nggak semua, tapi pada umumnya kita marah itu karena benci. Pada umumnya kita benci atau kita nggak suka atau kita iri hati, betul nggak? Ngaku aja, saudara. Dalam hati ya. Ya pada umumnya kan gitu. Kita benci itu karena kita nggak suka, kita marah, kita tersinggung, kita kecewa. Tuhan nggak mau itu. Sifat itu tetap ada pada saudara dan saya. Ada, saudara. Jadi dia nggak ada. Tapi kan buah roh salah satunya apa? Penguasaan di diri. Ada Roh Kudus yang harus mengingatkan kita dan selalu mengingatkan kita. Kita jangan jatuh seperti Musa. Oke? Ayo kita belajar menguasai diri. Tapi saya percaya di sini, saudara dalam seminggu nggak mungkin nggak marah, pasti ada marahnya. Pasti. Tapi saya percaya saudara bertobat karena saudara Kristen yang baik semua sih, baik hati gitu kan ya. Jadi Yosua sungguh-sungguh mendukung Musa. Saudara, Yosua sendiri yang setia, Yosua dan Kaleb yang mendukung Musa dalam pengembalaan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dan Tuhan tahu jiwa daripada Yosua. Tuhan tahu hati Yosua. Yosua mendukung Musa. Makanya Yosua dipilih menggantikan Musa. Saudara, kita ada di tempat ini. Kita harus tahu. Bukan berarti saya, ya, Pak Yono, Pak Tono, Pak Hedi, bukan saya minta saudara dukung kami, tidak. Tapi seyogianya, saudara ini harus dukung kami sebagai gembala. Baik saya gembala, Pak Tono wakil, Pak Hedi, Pak Yono sebagai staf gembala, dukung kami. Kita pun perlu didukung, saudara, dalam segala hal. Sebab itu salah satu spirit buat kita, salah satu buat membuat kita tambah semangat, saudara. Nampak? Dukung. Bantu dalam doa. Jangan cuma saya aja berdoa buat saudara pagi malam. Loh, kalau setiap saya tidur, saya berdoa bawa dalam doa, saudara. Setiap mau bangun pagi, saya bawa dalam doa, saudara. Nggak mungkin nggak. Saya sebut, walaupun nggak semua nama-namanya kan nggak hafal, saudara. Tapi kan Tuhan tahu hati saya. Saya mendoakan buat jemaat GBI Kristus Sejati, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati ekonomi mereka. Saya bawa dalam doa, saudara. Itu menjadi beban saya, tanggung jawab saya sebab saya dipilih jadi gembala. Berarti saya punya tanggung jawab rohani terhadap saudara di hadapan Tuhan. Seperti Musa juga selalu membela bangsa Israel walaupun tegar tempur. Dia bela terus. Kalau sudah baca di dalam Keluaran pasal 33, 34, 32, 34 di mana Musa kembali membela bangsa Israel. Dia bela. Saya pun, ya saya percaya saya, Tono, Pak Yono, Pak Hedi, kita bela saudara dalam doa-doa kita. Kita nggak diam, saudara. Ya, Bu Panjaitan, saya percaya dia bersyafaat terus karena dia adalah pendoa. Lanjut. Keluaran 24 ayat 12 sampai 14. Ini bukti Allah memilih Yosua menggantikan Musa, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku. Kata naiklah di sini, saudara, punya arti atau apa? Tanpa Allah menguduskan Musa nggak bisa bertemu Allah. Enggak. Tanpa Allah menguduskan Musa nggak bisa bertemu dengan Allah.
Artinya Musa bisa ketemu Allah karena Allah menguduskan Musa. Bagaimana Allah menguduskan Musa? Allah menguduskan Musa lewat perjanjian. Proses. Lalu status saudara dan saya beda. Status saudara dan saya sama. Kita ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Musa bukan oleh darah Yesus, saudara. Tapi saudara dan saya dikuduskan oleh darah Yesus. Kita dibarukan oleh kematian Yesus dengan peranan Roh Kudus. Dan di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan apa? Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kalau Allah sudah menguduskan saudara dan saya, otomatis sekarang status saudara di hadapan Allah, kita ini kudus di hadapan Allah. Kudus bukan karena hebatnya kita, sucinya kita, benarnya kita, enggak. Tapi kudus itu anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dan Allah sekali memberikan, tidak mungkin Allah cabut lagi. Berarti saudara adalah umat yang kudus. Orang pilihan Allah. Roh Kudus memeteraikan itu. Masalahnya sudah percaya apa enggak? Halo? Percaya enggak? Oh diem? Tidur? Apa pernah tidur? Enggak kan? Masih eling kan? Iya, tuh ada air yang numpang ketinggalan bisa gitu cuci mukanya. Ya. Jadi Musa itu tidak bisa bertemu Allah kalau tidak dikuduskan Allah. Kita setiap detik selalu bertemu dengan Allah. Kita setiap saat. Kenapa? Karena Dia sudah hadir dalam roh kita. Di mana kita berada ada Immanuel, Allah yang selalu bersama kita. Lengkap. Nah, enggak? Immanuel, Dia beserta kita. Dimanapun kita berada, 1 tahun 24 jam Dia ada bersama kita. Akhirnya kita bertemu dengan Allah. Percaya nggak? Percaya. Harus dibentak lagi sekali lagi sebelum ngomong percaya juga. Maka aku akan berharap aku ke atas gunung dan tinggallah. Nah, kata tinggal di sana kita tahu Musa ketemu dengan Allah dari keluar pasir muka itu 40 hari. Selama 40 hari 40 malam Musa ketemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, dan Musa pun berpuasa dengan Allah. Berpuasa dengan Allah selama 40 hari sudah, di mana di situ ada keintiman, dan sudah katakan tinggallah. Ini bicara keintiman dengan Allah. Sudah, dan saya sudah intim dengan Allah. Di mana? Sebab Dia ada di dalam natur roh kita. Dia udah ada di sini. Berarti kita udah punya keintiman dengan Allah selama setiap hari. Kita intim setiap hari dengan Allah. Intim dengan Allah setiap hari. Karena Dia ada di sini. Nah, kalau kita intim dengan Allah, pertanyaan saya, baca ini nggak setiap hari? Halo? Ini bukan primbon, saudara. Baca ini nggak setiap hari? Setiap pagi, malam, saya selalu baca. Saya selalu baca, renungkan. Betapa ajaib dan luar biasa firman Tuhan ini. Nggak pernah lepas dari tempat tidur saya. Saya baca dan renungkan. Selalu dapat hal yang baru. Sebab rohani kita perlu nutrisi. Nutrisinya adalah ini, firman Tuhan, bentuk keintiman kita dengan Tuhan. Artinya apa? Tinggallah. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Betul? Nah, kata tinggal dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, kata tinggal itu disebutnya meno. Meno artinya hidup. Meno artinya hidup. Artinya apa? Kalau kamu hidup di dalam aku hidup di dalam kamu, maka firmanmu juga, firmanku akan hidup di dalam kamu, dan kamu pun hidup karena firmanku. Itu meno dalam bahasa aslinya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Jadi Dia hidup dalam kita dan firman-Nya hidup dalam kita. Kita pun hidup karena firman-Nya. Lengkap. Apa kebanyakan ayat? Karena semua berhubungan, saudara. Ya, makanya fokus ya, oke, fokus ya, jangan ada yang nundutan.
Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu. Nah ini yang tadi saya katakan di Keluaran 20 Allah berfirman 10 perintah Allah. Lalu kapan Allah menulisnya? Di dalam Keluaran 24 ini ayat 12 dia tulis firman itu dalam bentuk loh batu seperti itu. Nah loh batu digambarkan ada dua, betul? Satu apa dua? Dua, betul dua. Nah kalau dua berarti kiri kanannya sama nggak isinya harusnya? Sama. Nah ini konsep gambar yang salah selalu kalau di gambar-gambar buku tentang loh batu selalu 4 hukum ada di yang 1, 6 hukum yang di sebelah kan begitu. Itu salah. Jadi 2 loh batu ini terisi 10 hukum, yang ini 10 hukum. Jadi ini ada 10 hukum. Jadi 10 hukum itu buat taruh di mana? Di tabut Allah. Itu ada 2 karena yang satu ini sebagai kopi. Ya. Jadi 10 hukum itu kiri kanan di loh batu itu sama. Ini 10 hukum, ini 10 hukum. Bukan dibagi dua. Ya. Nah, kita baca. Saya juga mengerti ada gambar-gambar yang dibeda-beda yang 4 hukum ini 6 hukum. Enggak. Baca ini yang benar. Di sini kita akan tahu ternyata 2 loh batu itu kiri dan kanan sama ini 10 hukum, ini 10 hukum, ya. Gitu. Itu punya arti sudah, tapi saya nggak jelasin, nanti aja sudah jelasin ya di hukum yang keempat nanti, di hukum Sabat nanti saya akan jelaskan tentang 2 batu ini, 2 batu ini. Karena memang berhubungan nanti dengan Sabat, oke? Ya. Di sana maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu, tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada Harun dan Hur. Kata di situ kami. Artinya apa? Yosua menemani Musa bertemu dengan Allah. Yosua mendukung Musa sebagai gembala. Oke? Jadi Musa nggak sendirian ketemu dengan Allah. Ada Musa, Yosua yang menemani Musa. Sudah baca ayatnya, dikatakan maka lalu bangunlah Musa dan Yosua, dua-duanya bangun bertemu Allah. Bukan Musa sendiri, tapi memang pada posisi Musa dengan Allah berbicara. Yosua itu bukan berdampingan, dia jauh dari Musa, tapi dia melihat ada terang Allah selama 40 hari 40 malam. Jadi Yosua mendampingi Musa. Demikian juga sudah di tempat ini. Saya berharap, ya, ayo kalian juga mesti dampingi saya. Temenin saya, kita sama-sama bertemu Allah. Kita sama-sama setia kepada Allah. Kita harus bersama-sama bertemu Allah. Bersama-sama fokus. Keluarga GKS bertemu Allah dengan saya. Jadi jangan sendirian. Sekali lagi tadi saya katakan, saya pun perlu dukungan saudara. Saya perlu dukungan dari Pak Hendi, Pak Tono, Pak Yono maupun Ibu Panjaitan. Tapi saya juga perlu dukungan kalian semua. Sebab gereja ini adalah satu keluarga, bukan milik saya. Gereja ini punya saudara semua. Tanggung jawab sama, milik bersama, punya hak yang sama. Amin dong. Jangan nundutan saudara. Ketahuan dari sini siapa yang nundutan saudara. Kalau zaman dulu agak di budi pekerti itu pakai pensil, pakai kupapur, ya kan? Benar nggak Pak? Guru-guru dulu galak, tapi kita takut, kita hormat sudah karena budi pekerti. Tapi di sini ada hukum moral, saudara mesti lebih takut lagi akan Tuhan. Juga takut sama saya. Itu bohong, itu nggak usah takut saya. Oke, lanjut. Bukti Yosua mengenal Allah, ya. Bukti Yosua mengenal Allah, ya.
Bilangan 14 ayat 6 sampai 19 apa 9 demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan Allah akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi kita sudah meninggalkan, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini cerita tentang bagaimana ketika 40 pengintai, 12 pengintai diperintahkan Allah melalui Musa untuk mengintai tanah perjanjian, saudara. 10 pengintai itu mengatakan kita nggak mungkin masuk tanah perjanjian, kita nggak mungkin masuk tanah Kanaan, sebab bangsanya hebat-hebat, kuat-kuat, tinggi besar, semua seperti itu, saudara. Jadi 10 ini memberikan kabar yang buruk kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel marah dan memberontak kepada Allah dengan melawan Musa. Begitu, saudara. Lalu Yosua dan Kaleb, 2 pengintai lainnya, dia yang berkata ayat ini. Jadi jangan kamu memberontak, ya. Percaya Allah bersama kita. Dia, Allah sudah memberikan itu kepada kita. Jadi Yosua dan Kaleb, kenapa Yosua dan Kaleb bisa berkata ini? Karena mereka mengenal siapa Allah mereka. Mereka mengenal siapa Allah mereka. Yosua dan Kaleb mengenal siapa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana mereka mengenal? Karena mereka sudah pegang 10 hukum ini. Nangkap? 10 hukum ini menjadi gaya hidup mereka. Dan mereka mengenal lewat 10 hukum ini siapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, demikian juga saudara dan saya. Kita sudah mengenal Allah yang benar lewat iman kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya bagaimana? Apakah engkau betul percaya kepada Dia? Apa betul engkau betul-betul secara pribadi, ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama kita. Jadi sekali katakan, bukankah tubuh kita ini adalah baiknya tuh Tuhan? Artinya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan bersama kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu bersama kita. Dia akan membela kita. Sebab firman Tuhan katakan kita adalah biji matanya tuh Tuhan. Oke. Jadi Yosua dan Kaleb bisa tahu karena dia mengenal Allahnya itu siapa. Mengenal Allahnya itu siapa. Ini penting, saudara. Jangan mengenal Allah karena dari pengetahuan aja. Oh, saya kenal Yesus, saya kenal Allah. Tapi kenali Dia dari hatimu. Ada keintiman dan hidup di dalam tubuh kita. Oke, ya, lanjut. Allah mengenal integritas Yosua. Bilangan 27 ayat 23 firman Tuhan katakan gini. Lalu Ia meletakkan tangannya atas Yosua, maksudnya ini Musa. Musa diperintahkan Allah, doakan Yosua. Urapi Yosua, sebab dia akan menggantikan kamu, maksudnya itu, ya. Lalu Ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah, yaitu perintah itu adalah 10 hukum ini, ya. 10 hukum. Dia memberikan 10 hukum ini seperti yang difirmankan Tuhan kepada perkataan Musa. Artinya ketika Musa mengurapi Yosua untuk menggantikan Musa masuk tanah perjanjian, Yosua diberi tugas menjadi panglima, menjadi pemimpin, menggantikan Musa masuk tanah perjanjian. Lalu Musa mendoakan Yosua, Musa mengurapi Yosua. Lalu dikatakan apa? Memberikan 10 hukum. Jadi 10 hukum itu yang menjadi pegangan Yosua. Dan Yosua sangat kenal banget, sangat tahu banget, sangat menguasai, mengerti, memahami 10 hukum. Sebab ketika Musa bertemu Allah, Yosua pun ikut. Ya, dan itu Allah izinkan. Begitu. Lanjut. Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Bilangan 27, 12 sampai 23. Saya nggak usah bacakan, nanti coba baca di rumah aja kalau mau. Dan Allah tidak pernah salah dalam memilih. Yeremia 1 ayat 5, Galatia 1 ayat 15. Allah tahu siapa Yosua. Allah tahu Yosua yang fokus kepada 10 hukum Allah. Keluaran 33 ayat 11. Di mana ini menceritakan bagaimana Allah memilih Yosua. Sebab dari sejak kandungan Allah udah tahu siapa Yosua. Bahkan Paulus pun mengutip Galatia pasal 1 ayat 15. Paulus katakan apa? Sejak dari kandungan Allah sudah memilih aku menjadi rasul.
Paulus menulis Galatia 1:15 ini diambil dari Yeremia 1:5. Jadi saudara dan saya bisa percaya Yesus sebelum saudara dilahirkan. Ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah menetapkan kita jadi orang pilihannya. Dia sudah mempredestinasikan kita. Dia sudah menjadikan kita sebagai orang yang kudus di hadapan Allah. Dia sudah memilih kita untuk nanti kita menjadi rumahnya Tuhan di muka bumi ini. Allah memilih sejak itu. Cuma masalahnya, betul nggak saudara dipilih Allah? Saudara jawab dalam hatimu, ya? Oke, lanjut. Logos, etos, dan hugos ini punya Yosua. Tadi saya katakan ada logos, ada etos, ada hugos, ya. Apa itu logos? Saya udah waktu itu saya udah khotbahkan ya tentang logos, etos, dan hugos, ya. Tentang logos, etos, dan hugos. Saya nggak perlu bicara lagi, nanti sudah lihat aja di khotbah saya ya. Karena kalau di khotbah lagi panjang nih ya. Logos, etos, dan hugos itu saya udah khotbahkan, nanti sudah lihat aja di YouTube gereja ya. Nah, ini sebagai bentuk integritas Yosua. Kita akan melihat integritas rohani Yosua. Yosua 1:8 firman Tuhan katakan gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua merekam 10 hukum ini dalam hatinya. Jadi yang tadi saya katakan ketika Musa melihat Allah berbicara, Yosua selalu mendampingi Musa. Yosua selalu mendampingi Musa. Artinya Yosua ikut mendengar, Yosua ikut belajar. Nah di tempat ini saudara ada PA. Nanti Jumat ini ada PA nih. Ya Jumat ini PA. Jumat ini ada PA. Ya. Ayo datang kumpul banyak-banyak. Bawa persembahan yang banyak. Enggak itu guyon. Masih datang dengan hati mau belajar. Sebagaimana Yosua belajar dari Musa. Akhirnya Yosua dipilih Tuhan. Yosua dipilih Tuhan menggantikanmu Musa, karena Yosua belajar bersama Musa. Nah ini penting sekali saudara ya. Dikatakan kita akan menemukan firman Tuhan, kita akan beruntung. Ini kata beruntung di sini. Ini kata beruntung ini menyakup pertama apa? Kita akan selamat. Ya, kata beruntung nih, kita akan selamat. Yang kedua apa? Kita akan dipelihara, dijaga Tuhan. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya tadi pertama kita diselamatkan. Kedua tadi apa? Dijaga, dipelihara Tuhan. Yang ketiga kita akan diberkati Tuhan. Ini bukan bicara berkat selain berkat rohani, ini juga bicara berkat jasmani. Artinya kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, selain kita diselamatkan, selain kita dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, tapi juga kita akan beruntung, artinya kita akan diberkati Tuhan. Kata diberkati Tuhan, kata beruntung di sini artinya apa? Ketika kita dalam bekerja, dalam berusaha, kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, kita selalu dalam doa, Tuhan akan berkati itu. Tuhan menjadikan tidak mungkin menjadi mungkin. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Pakai pikiran Kristus, pakai pikiran firman Tuhan pada saat engkau bekerja, pada engkau saat berusaha. Lengkap saudara. Ya. Lanjut. Ini sebentar lagi sudah nih, ya. Lanjut. Nah ini ya. Yosua pasal 1 ya, Yosua ini yang pertama, Yosua itu komitmen, ya. Yosua komitmen, ya. Arti komitmen di sini artinya apa? Yosua memang komitmen gitu. Dia dipilih, dia komitmen, dan Tuhan tahu Yosua ini punya komitmen terhadap Allah. Sehingga firman Tuhan katakan di Yosua 24 ayat 14, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori, negerimu yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini Yosua mengajak kepada bangsa Israel, ayo pilih. Ini cerita udah masuk tanah perjanjian sudah ya. Ini bicara udah masuk tanah perjanjian. Dan bayang-bayang ilah-ilah lain, dewa-dewa lain, berhala-berhala lain masih membayangi kehidupan bangsa Israel, masih mewarnai bangsa Israel. Sehingga Yosua katakan apa? Pilihlah hari ini, ya. Dikatakan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
kepada Allah yang kepada nenek moyang beribadah ini berhala. Seberang Suhaib atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Artinya apa? Masih banyak berhala-berhala yang ada di dalam hati bangsa Israel. Tapi Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini pernyataan, ini komitmen, ini ketaatan, saudara. Saudara dan saya, kita pun harus punya ketaatan. Kita harus punya ketaatan. Dan kita harus punya komitmen. Saya mau beribadah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan komitmen itu bukan hanya datang ibadah gereja. Komitmen salah satunya yang tadi saya katakan awal. Hari Minggu jam 9 pagi kita ibadah di sini. Berarti jam 9 pagi kita ibadah di sini, kita akan memprioritaskan, mementingkan, membuat hal yang paling penting. Saya beribadah dulu, baru saya melakukan kegiatan yang lain. Bukan urusan keluarga, bukan kepentingan pribadi, bukan acara pribadi, bukan hobi, bukan datang dulu kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Itu namanya komitmen. Enggak, saya nggak main-main, saudara. Ibadah itu nggak bisa kompromi, saudara. Bentuk kita taat kepada Tuhan, bentuk kita komitmen kepada Tuhan. Kita menghargai Dia. Jadi jam 9 pagi GKS ada ibadah di sini. Berarti kita harus datang dulu. Yang lain nomor 2 nanti bisa selesaikan. Sudah nangkep. Tapi kalau masih pilih-pilih, masih pilih-pilih, menjadi satu pertanyaan. Jangan-jangan kau Kristen palsu. Maaf, saudara. Ya. Yang kedua, Yosua membangun dan menjaga keintiman dengan Allah. Keluaran 33:11 firman Tuhan katakan demikian, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka dengan muka seperti saya berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi perhatikan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu, tidak meninggalkan bait Allah itu. Saudara, Yosua tetap jaga keintiman dengan Tuhan. Ketika Yosua mendampingi Musa bertemu dengan Allah di kemah suci, di kemahnya Musa. Setelah Musa bicara selesai, Musa keluar dari kemah perjanjian itu, dari kemah Allah itu, dari kemah Musa itu. Lalu apa? Yosua tetap ada di kemah Allah. Yosua tetap menyembah Allah. Yosua tetap membangun keintiman dengan Allah. Bagaimana dengan saudara? Adakah keintiman terus kita punya rindu? Bangun. Kita akan beruntung, kita pasti diberkati, saudara. Kalau engkau mendahulukan Tuhan, kalau engkau mendahulukan keintiman dengan Tuhan, kalau engkau tetap memegang 10 hukum ini, saya percaya usahamu, pekerjaanmu, ekonomi akan diberkati Tuhan. Amin. Bukan bicara teologi kemakmuran, ini janji Tuhan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dahulukan Tuhan. Nah ini Tuhan. Yang seperti saya katakan, nah ini Tuhan itu kita perlu bayar harga. Tanpa itu kita nggak bisa diberkati Tuhan. Oke? Ya lanjut. Yang ketiga. Satu lagi sudah beres. Tenang aja saudara. Ya. Yosua dipenuhi roh Allah. Ya. Bilangan 27 ayat 12. Bilangan 27 sebenarnya ayat 18 maksudnya itu saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh Allah. Jadi Allah nggak pernah salah pilih. Allah udah mengurapi Musa, Allah juga mengurapi Yosua. Dikatakan ambil Yosua bin Nun, orang yang penuh roh Allah. Jadi Allah memilih karena Yosua ada roh Allah. Sudah, dan saya berbeda dengan Yosua. Karena Roh Kudus di dalam perjanjian lama hanya diberikan kepada nabi, imam, raja, kepada orang-orang Lewi, cuma kepada 5 jawatan. Di dalam perjanjian lama Roh Kudus diberikan. Dan Roh Kudus di dalam perjanjian lama, misalnya Yosua, ya, dia kan penuh roh Allah, artinya dia terima Roh Kudus. Ya. Itu bisa keluar. Ketika Yosua jatuh dalam dosa, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, melanggar 10 hukum Allah, itu Roh Kudus akan keluar. Allah akan tarik lagi Roh Kudus itu, dipindahkan keluar, pribadi yang ketiga. Tapi saudara sih tidak. Kita beda. Kita punya keistimewaan. Artinya Roh Kudus yang betul kalau memang sudah ada di dalam natur roh kita, dia akan tinggal tetap selamanya.
Sekalipun saudara dan saya jatuh dalam dosa, dia tetap ada pada kita. Angkat posisi yang berbeda. Di dalam perjanjian baru, kalau orang jatuh dalam dosa, seperti contohnya Daud katakan apa? Allahku, jangan ambil rohmu daripadaku. Dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, Roh Kudus akan keluar. Tapi saudara dan saya, ketika jatuh dalam dosa, Roh Kudus tetap ada di dalam kita. Karena kita menerima anugerah Roh Kudus itu secara permanen. Sudah bisa baca nanti di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, 16, 17. Ya, oke? Jadi beda. Kita punya roh Allah yang sama dengan Yesus. Berarti kita punya kuasa yang sama. Yang keempat, yang terakhir. Harusnya tepuk tangan sebenarnya. Yang terakhir. Ya kan sukacita dong. Harusnya, saya juga bingung. Tapi sukacitanya daging apa enggak saya nggak tahu. Yang keempat, Yosua diberikan kekuatan baru oleh Allah. Yosua 14 ayat 11 firman Tuhan katakan, pada waktu ini aku masih kuat, sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi Yosua punya kekuatan baru. Artinya apa? Setiap saat Yosua punya kekuatan baru. Kenapa dia punya kekuatan baru? Pertama, karena dia pegang 10 hukum yang menjadi hukum moral dalam hidupnya. Yang kedua, karena memang dia tahu ada roh Allah atau Roh Kudus di dalam natur rohaninya. Jadi ada 2 poin ini yang dikatakan sehingga Yosua bisa berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya apa itu? Karena Yosua punya 2 hal. Pertama, dia pegang 10 hukum Allah, menjadi hukum moral dalam hidupnya. Yang kedua, Yosua tahu ada roh Allah di dalam dirinya. Saya percaya saudara punya 10 hukum di dalam diri saudara, dan juga ada Roh Kudus. Saudara, 10 hukum gak bisa lepas dari hidup kita, sebab itu hukum moral buat kehidupan kita di mana kita berada. Nanti kalau di minggu pertama saya akan bawakan 10 hukum yang bagian keempat. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu, ya. Ujilah aku Tuhan. Ya. Kita nyanyikan satu lagu, Ujilah aku Tuhan. Ya, ini menjadi satu lagu komitmen saudara, sebagaimana juga Yosua komitmen. Kita nyanyikan lagu ini. Lagu dari pendeta Nikol Metora hadir. Ujilah aku Tuhan. Beribu
Duduk saja. Sudah dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Dari Keluaran 20 ayat 3. Hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang tidak ingin diduakan. Dia Allah yang ingin kita menaruh dari hidup kita, dari dalam kehidupan kita, yang terpenting dari segalanya. Yang terpenting dari segalanya. Kalau memang saudara dan saya sudah memiliki 10 hukum ini sebagai hukum moral dalam hidup kita, sebagai hukum relasi antara Allah dengan kita dan sesama. Dan kalau kita yakin tubuh kita rumahnya Tuhan, kita yakin ada Roh Kudus di dalam natur roh kita, tentu kita bisa berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki aku, sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur ini. Sebab Daud sadar, Tuhan uji aku, lihat aku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, betul enggak hatiku ini terhubung dengan Engkau. Kita seperti Daud, saudara, berani berkata demikian. Sebab Daud yakin di dalam dirinya ada 10 hukum. Daud yakin di dalam dirinya ada Roh Allah. Walaupun kita tahu latar belakang hidup Daud ini berantakan, saudara. Dia punya rumah tangga yang broken home. Dia punya rumah tangga yang hancur. Rumah tangganya, keluarganya tidak jadi berkat, saudara. Tapi Daud tahu dia dipilih Allah secara pribadi. Dia tahu, dia intim dengan Tuhan, dia kenal siapa Allahnya. Walaupun hidup Daud jatuh dalam dosa, tapi Daud tetap pegang 10 hukum ini. Daud tetap yakin ada Roh Allah di dalam hatinya. Sehingga dia berani berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki aku. Karena Daud yakin dia selalu menomorsatukan Tuhan dari segalanya. Bagaimana dengan saudara? Betul gak kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita? Salah satunya dalam ibadah. Ketika kita menomorsatukan ibadah, berarti kita menomorsatukan Tuhan. Sebab dalam ibadah kita ketemu dengan Dia. Saudara, ini hukum yang pertama, bagian ketiga. Mari kita renungkan firman ini. Kita belajar dari Yosua. Saya percaya dan saya selalu berdoa bahwa saudara di tempat ini adalah Yosua yang dipilih Tuhan. Yosua yang sudah diurapi Tuhan. Yosua yang punya tanggung jawab terhadap perintah dan punya tanggung jawab menjalankan hukum moral ini. Punya tanggung jawab untuk menjaga kekudusan dalam hidup ini. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Karena saya percaya saudara sudah dipilih Tuhan. Katakan dengan imanmu, ujilah aku, selidiki aku. Aku cinta kepadamu.
untuk duduk-duduk. Pengumuman seperti biasa, Jumat di tanggal 29 Agustus kita ada kue yang digantikan dengan pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab PA jam 19, jam 7 di gereja. Dan juga pada hari Minggu 31 Agustus ibadah diadakan jam 9 pagi. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gen Denny. Kiranya kita bisa menjadi Yosua di zaman kita sekarang, menjadi seorang Kristen yang sejati, Kristen yang takut akan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. kasih dalam Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah dengan imanmu berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara dan saya. Dan percayalah, hidupmu ada dalam tanggung jawab Dia, hidupmu dalam pemeliharaan Dia. Apapun yang kamu kerjakan, ketika engkau melibatkan 10 hukum ini, ketika engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, Dia akan memberkati engkau. Berkatnya akan dilimpahkan dengan luar biasa dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam ekonomi keuanganmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, studimu. Dia akan berkati dengan melimpah. Dia akan buktikan bahwa Dia Allah yang mengasihi engkau. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dia Allah yang punya rencana yang indah buat hidupmu. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.